Dia pikir aku wanita kampung yang hanya pantas di dapur. Dia lupa, jas mahal yang dipakainya, mobil mewah yang dikendarainya, bahkan perusahaan tempatnya bekerja, ada karena tanda tanganku. Malam ini, saat dia berteriak histeris, dia akan sadar siapa Nyonya sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding di ruang tamu terasa begitu lambat dan menyiksa, seolah menghitung mundur sisa kesabaranku yang sudah menipis. Aku berdiri mematung di ambang pintu kamar, tanganku meremas ujung gaun selutut berwarna krem yang baru saja kusetrika. Gaun itu sederhana, tidak ada payet berkilauan atau potongan yang berani, tetapi ini adalah gaun terbaik yang kumiliki, atau setidaknya, yang diizinkan suamiku untuk kupakai. Di depan cermin besar yang membingkai bayangannya, Rian, suamiku, sedang sibuk merapikan dasi kupu-kupunya. Ia tampak gagah, aku tidak akan memungkiri itu. Jas hitam slim fit yang membalut tubuhnya, jam tangan bermerek yang melingkar di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit yang mengkilap, semuanya berteriak tentang kesuksesan. Kesuksesan yang selama ini ia banggakan, kesuksesan yang ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. Mas, panggilku pelan. Suaraku sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan gejolak di dada. Aku sudah siap. Apa kita berangkat sekarang? Acaranya mulai jam 7, kan? Rian berbalik perlahan. Matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut yang digelung sederhana, hingga ujung kaki yang hanya beralaskan sepatu hak rendah. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya ada tatapan dingin, meremehkan, dan, yang paling menyakitkan, rasa malu. Ia mendengus kasar, suara yang terdengar seperti ejekan yang menyayat hati. Siap? Kau bilang kau siap dengan penampilan seperti itu. Rian melangkah mendekatiku, aroma parfum mahalnya menusuk hidungku. Valerie, coba kau berkaca. Lihat dirimu. Kau seperti pembantu yang mau pergi ke pasar minggu, bukan istri seorang manajer senior. Kata-kata itu menampar telingaku, tapi aku tetap berdiri tegak. Ini gaun yang Mas belikan tahun lalu. Mas bilang ini bagus. Itu untuk acara keluarga, bukan untuk gala dinner perusahaan. Bentaknya tiba-tiba, membuatku sedikit tersentak. Wajahnya memerah karena amarah yang tidak masuk akal. Malam ini adalah malam penting. Valerie. Ulang tahun perusahaan ke-50. Semua direksi datang, investor asing datang, orang-orang penting berkumpul. Dan kau mau aku membawamu? Dengan wajah polosan dan baju murahan itu. Sebelum aku sempat menjawab, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah ruang depan. Ibu mertuaku, Ibu Sinta, muncul dengan kebaya modern yang penuh brokat berkilauan. Di sebelahnya berdiri Jessica, sekretaris pribadi Rian. Jessica mengenakan gaun malam berwarna merah menyala dengan belahan dada rendah dan punggung terbuka, terlihat sangat kontras denganku. Wajahnya dipoles makeup tebal yang membuatnya terlihat glamor. Rian, sayang, kenapa masih ribut di sini? Mobil jemputan sudah menunggu, kata Ibu Sinta sambil mengibas-ngibaskan kipas tangannya. Matanya melirikku sekilas, lalu ia membuang muka seolah melihat tumpukan sampah. Ya ampun, Valerie. Kamu mau ikut? Jangan bikin malu anakku, deh. Jessica tersenyum tipis, senyum kemenangan yang disembunyikan di balik sikap sopan yang palsu. Maaf, Bu Valerie. Sebenarnya undangan itu terbatas. Pak Rian bilang mungkin ibu tidak akan nyaman di sana karena, ya, pembicaraannya berat semua. Tentang saham, investasi global, hal-hal yang mungkin ibu tidak mengerti. Darahku mendidih mendengar nada bicara Jessica yang seolah menganggapku wanita bodoh yang buta huruf. Tapi Rian justru mengangguk setuju. Ia berjalan kembali ke arah cermin, membenarkan tatanan rambutnya, lalu menunjukku dengan telunjuknya. Dengar kata Jessica? Kau di rumah saja, perintah Rian tegas. Tapi Mas, di undangan tertulis, Bapak Rian dan pasangan. Aku istrimu, bantahku, mencoba menahan emosi yang siap meledak. Dan aku berhak mendampingimu di acara kantor. Rian berbalik cepat, wajahnya kini benar-benar garang. Ia mencengkeram bahuku, bukan dengan mesra,
tapi dengan kasar. Napasnya memburu di depan wajahku. Dengar baik-baik, Valerie. Suaranya meninggi, menggema di seluruh ruangan. Kau tak usah ikut. Ini untuk orang elit. Kau hanya akan memalukan aku dengan penampilan udikmu itu. Kau tidak bisa bahasa Inggris, kau tidak tahu cara makan table manner, kau tidak punya topik obrolan berkelas. Kau hanya akan jadi patung bodoh di sana yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa Rian yang sukses bisa menikahi wanita kampung sepertimu. Bentakan itu menggantung di udara, menciptakan hening yang menyakitkan. Ibu Sinta tertawa kecil di belakang. Sudahlah, Rian. Jangan buang energimu. Ayo, Jessica lebih pantas mendampingimu. Dia cantik, pintar, dan tahu cara bersikap di depan orang kaya. Rian melepaskan cengkeramannya, lalu menepuk-nepuk jasnya seolah baru saja bersentuhan dengan kotoran. Kau jaga rumah. Cuci piring bekas makan tadi. Jangan berani-berani meneleponku malam ini. Aku akan sibuk melobi atasan untuk promosi jabatanku. Tanpa menoleh lagi, Rian menyambar kunci mobil dan berjalan keluar. Jessica mengekor di belakangnya, sempat menoleh padaku dan memberikan tatapan kasihan yang dibuat-buat, lalu menggandeng lengan suamiku dengan akrab. Ibu Sinta berjalan paling akhir, berhenti sejenak di depanku hanya untuk berkata, sadar diri itu penting, Valerie. Rian itu bintang yang sedang bersinar. Jangan jadi awan mendung yang menutupi cahayanya. Pintu depan dibanting keras. Suara mesin mobil menderu, lalu menjauh, meninggalkan keheningan total di rumah besar yang terasa dingin ini. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, hingga paru-paruku terasa penuh. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis histeris seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku berjalan tenang menuju jendela, menyibakkan sedikit tirai, memastikan mobil Rian benar-benar sudah pergi. Setelah yakin mereka hilang dari pandangan, bahuku yang tadi tegang perlahan rileks. Senyum tipis terbit di bibirku. Senyum yang tidak pernah kuperlihatkan pada Rian selama 2 tahun terakhir. Aku berjalan menuju meja di dekat pintu masuk. Di sana tergeletak sebuah amplop tebal berwarna emas dengan pita beludru hitam. Itu bukan undangan milik Rian. Rian bahkan tidak tahu amplop ini ada di sini. Di bagian depannya tertulis dengan tinta emas timbul, undangan VVIP, tamu kehormatan utama, Ibu Valerie Kusuma. Orang elit, ya? Gumamku pelan. Jari-jariku menelusuri nama yang tertera di sana. Kau benar, Mas. Pesta itu memang untuk orang elit. Dan kau tidak tahu bahwa orang paling elit di ruangan itu nanti adalah istri yang baru saja kau sebut udik dan kampungan. Aku mengeluarkan ponselku dari saku gaun. Layarnya menyala, menampilkan satu pesan yang belum terbaca dari Pak Hadi, CEO boneka yang kupekerjakan untuk menjalankan perusahaanku agar identitas asliku tetap rahasia. Pesan dari Pak Hadi, selamat malam, Bu Valerie. Segala persiapan sudah selesai. Sesuai instruksi Ibu, audit internal sudah kami siapkan untuk diumumkan di tengah acara. Kami menunggu kedatangan Ibu. Aku mengetik balasan singkat, lakukan sesuai rencana B. Aku akan datang. Siapkan pengawalan di pintu masuk VVIP. Setelah menekan tombol kirim, aku berjalan menuju kamar tidur tamu yang selalu terkunci. Rian mengira kamar itu gudang yang penuh barang-barang tua orang tuaku. Ia tidak pernah peduli untuk mengeceknya, karena ia jijik dengan segala hal yang berbau masa laluku. Aku merogoh kunci kecil dari balik bingkai foto pernikahan kami yang tergantung miring di dinding, lalu membuka pintu kamar itu. Aroma lavender menyeruak keluar. Di dalam sana, bukan gudang berdebu yang menyambutku, melainkan sebuah walk-in closet rahasia yang berisi kehidupan asliku. Deretan gaun rancangan desainer Paris, tas-tas bermerek limited edition, dan di tengah ruangan, sebuah brankas baja besar berdiri kokoh. Aku memutar kombinasi angka brankas. Klik. Pintu besi berat itu terbuka. Di dalamnya, berkilauan set perhiasan berlian biru yang harganya bisa membeli harga diri Rian 10 kali lipat. Aku mengambil kalung itu, menatap pantulannya di cermin. Kau bilang aku hanya akan memalukanmu, Mas? Bisikku pada bayanganku sendiri yang kini terlihat jauh lebih tajam dan berbahaya. Tunggu sampai kau melihat siapa yang memegang lehermu malam ini. Aku melepas gaun krem murahanku dan membiarkannya jatuh ke lantai. Malam ini, Valerie yang penurut dan bodoh sudah mati.
Malam ini, sang pemilik tahta akan mengambil kembali mahkotanya. Sambil memoleskan foundation mahal ke wajahku, pikiranku melayang mundur ke masa lalu. Ke masa di mana kebodohan terbesarku dimulai. Bukan kebodohan karena kurang pendidikan, tapi kebodohan karena cinta yang buta. 3 tahun lalu, aku bertemu Rian di sebuah kedai kopi sederhana di dekat kampus. Saat itu, aku sedang menyelesaikan tesis S2 bisnisku sambil mengelola warisan ayahku secara diam-diam. Ayahku selalu mengajarkan untuk tidak memamerkan kekayaan. Padi semakin berisi semakin merunduk. Val, begitu kata ayah dulu. Karena itulah, aku selalu tampil sederhana. Aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena angka 0 di rekening bangku. Rian datang dengan pesona yang meyakinkan. Dia memperkenalkan diri sebagai manajer investasi muda yang sedang naik daun. Penampilannya rapi, bicaranya cerdas, dan ia terlihat sangat ambisius. Ia tidak tahu siapa aku. Ia hanya melihatku sebagai mahasiswa biasa yang berpakaian kaos dan celana jeans. Aku sedang membangun portofolio untuk masa depan, katanya saat kencan ketiga kami, matanya berbinar menatapku. Aku ingin punya istri yang bisa mendampingiku di puncak kesuksesan. Bukan wanita manja yang cuma bisa menghabiskan uang, tapi wanita yang mau berjuang dari nol. Kata-kata berjuang dari nol, itu yang menjebakku. Aku jatuh hati pada idealismenya. Aku pikir dia adalah pria pekerja keras yang jujur. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kalimat mantra yang ia gunakan untuk setiap wanita yang ingin ia manfaatkan. 6 bulan setelah kami pacaran, Rian melamarku. Tapi di balik lamaran romantis itu, ada bangkai yang mulai tercium. Malam itu, dia datang dengan wajah kusut. Dia menangis di hadapanku, bersujud di kakiku. Val, aku ditipu rekan bisnisku. Akunya terseduh-seduh. Uang tabunganku habis. Aku punya utang 200 juta. Kalau aku tidak bayar minggu ini, aku akan dipenjara. Karirku hancur, Val. Kita tidak bisa menikah. Hatiku hancur melihat pria yang kucintai begitu rapuh. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk membantunya. Tapi aku tidak bisa langsung memberinya uang tunai dalam jumlah besar, tanpa menimbulkan kecurigaan tentang identitasku. Aku ingin dia tetap merasa sebagai kepala keluarga yang berjuang, bukan pria yang diselamatkan oleh wanita kaya raya. Mas, aku punya tanah warisan kecil dari orang tua di kampung. Bohongku saat itu. Padahal itu adalah salah satu aset properti minorku. Kita jual saja itu. Itu cukup untuk menutup utangmu. Wajah Rian langsung berubah cerah. Tidak ada lagi air mata. Benarkah? Kamu rela berkorban demi aku? Aku mengangguk. Bodoh sekali. Asal kamu janji akan bekerja keras dan jujur setelah ini. Kami menikah sebulan kemudian. Uang hasil penjualan, tanah warisan, itu tidak hanya ia gunakan untuk membayar utang, tapi sisanya ia pakai untuk menyuap orang dalam agar bisa masuk ke perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Perusahaan yang ironisnya. 6 bulan kemudian aku beli saham mayoritasnya secara diam-diam melalui perusahaan induk milik keluargaku karena melihat potensinya. Tanpa tahu Rian bekerja di divisi pemasaran di sana. Setelah menikah, topeng Rian perlahan terbuka. Kebohongan demi kebohongan mulai terungkap, meski saat itu aku masih berusaha menyangkalnya. Dia bilang gajinya kecil karena dipotong pajak dan cicilan mobil, jadi dia hanya memberiku uang belanja yang sangat minim. Kamu harus hemat, Val. Istri yang baik itu yang pandai mengatur uang suami, ceramahnya setiap kali aku meminta tambahan uang untuk membeli daging atau buah. Jangan boros. Kita sedang menabung untuk masa depan. Padahal, aku tahu gaya hidupnya di luar. Dari struk yang kutemukan di saku celananya, dia sering makan siang di restoran mewah, mentraktir teman-temannya, membeli jam tangan baru, sementara aku di rumah disuruh berhemat membeli kangkung dan tempe. Lebih parah lagi, dia mulai membatasi aksesku ke dunia luar. Kamu tidak usah kerja, katanya tegas saat aku bilang ingin melamar kerja, hanya sebagai alibi agar aku punya kegiatan. Tugasmu melayani suami. Kalau kamu kerja, nanti rumah berantakan. Lagi pula, gajimu paling cuma UMR, habis buat ongkos saja. Biar aku yang cari uang, kamu cukup jadi ratu di rumah. Ratu? Ratu macam apa yang harus mencatat setiap pengeluaran 1.000 rupiah untuk dilaporkan pada raja yang tiran?
Ratu macam apa yang dilarang bergaul dengan tetangga karena takut ketularan gosip murahan? Puncak pengkhianatan itu bukan soal uang, tapi soal harga diri. Suatu hari, sekitar setahun lalu, Ibu Sinta datang menginap. Di meja makan, Rian dengan santainya berkata, "Bu, untung Valerie ini penurut. Coba kalau aku dapat istri yang banyak nuntut, pusing kepalaku. Dia ini modalnya cuma tanah warisan orang tuanya yang dulu itu, sekarang sudah habis. Jadi dia sadar diri, makanya nurut sama aku." Ibu Sinta tertawa renyah sambil menyendok sayur. "Ya baguslah, Rian. Istri itu memang harus dibawa suami. Jangan sampai dia merasa lebih pintar. Lulusan S2 tapi kalau cuma di dapur ya sama saja nilainya nol." Aku yang sedang membawakan teko air panas di dapur mendengar semuanya. Tanganku gemetar menahan amarah. Jadi selama ini, di mata mereka, aku hanyalah investasi yang sudah habis masa gunanya? S2 ku dianggap sampah? Pengorbananku menjual aset dianggap sebagai modal awal yang memang kewajibanku? Saat itu aku ingin sekali melempar teko panas itu ke wajah mereka. Tapi aku menahannya. Aku mundur selangkah. Emosi sesaat hanya akan membuatku terlihat seperti orang gila. Aku butuh rencana. Aku butuh melihat seberapa jauh Rian akan bertindak. Dan pengkhianatan terbesar itu akhirnya terkonfirmasi lewat Jessica. Jessica bukan sekadar sekretaris. Dia adalah cerminan dari apa yang Rian inginkan. Wanita yang bisa dia pamerkan. Rian sering membandingkanku dengannya. "Lihat Jessica, dia gesit, wangi, pintar cari uang. Tidak seperti kamu yang baunya bawang terus." Aku hanya diam, menelan hinaan itu bulat-bulat, menjadikannya bahan bakar untuk balas dendamku. Rian tidak tahu, setiap kali dia merendahkanku, aku menelepon Faris, pengacara kepercayaanku, untuk memindahkan satu persatu aset yang mungkin pernah Rian nikmati secara tidak sadar. Aku membiarkan Rian merasa di atas angin. Aku membiarkan dia merasa menjadi raja yang menguasai segalanya. Karena semakin tinggi dia terbang dengan sayap kebohongan, semakin hancur dia saat nanti aku patahkan sayap itu. Malam ini adalah puncak dari 2 tahun kesabaranku. Pesta perusahaan ini akan menjadi panggung di mana aku akan membuka semua kartu. Rian yang selama ini merasa dirinya elit, dengan uang hasil memeras istri dan, seperti yang baru kutemukan, hasil mencuri uang perusahaan, akan menghadapi pengadilan terkejam dalam hidupnya. Aku selesai merias wajah. Di cermin, wanita yang memandang balik bukanlah Valerie, si ibu rumah tangga kumuh. Wanita di cermin itu memiliki sorot mata tajam setajam berlian yang melingkar di lehernya, mengenakan gaun hitam sutra yang memeluk tubuhnya dengan elegan, dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Aku mengambil tas tanganku, melangkah keluar kamar rahasia itu, dan mengunci pintunya kembali. "Game on, Rian," bisikku pada kegelapan rumah yang kosong. Mobil hitam mewah yang membawa Rian malam itu menderu pelan di halaman rumah. Bukan mobil kami, tentu saja. Itu taksi online premium yang biasa ia pesan dengan akun perusahaan. Waktu itu pukul 2 dini hari, tepat 3 bulan sebelum malam pesta terkutuk ini. Hujan turun deras malam itu, menyamarkan suara langkah kaki Rian yang berat saat ia masuk ke dalam rumah. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah dengan lampu dimatikan, hanya ditemani cahaya dari layar laptopku yang redup. Saat mendengar kunci pintu diputar kasar, aku buru-buru menutup laptop, tempat aku memantau laporan keuangan kuartal ketiga perusahaanku, dan menyembunyikannya di bawah bantal sofa. Aku kembali berperan sebagai istri yang cemas menunggu suaminya pulang kerja. "Mas," sapaku pelan saat dia melangkah masuk dengan sempoyongan. Aroma alkohol yang menyengat langsung memenuhi ruangan, bercampur dengan parfum wanita yang terlalu manis. Wangi yang jelas bukan milikku. Itu wangi mawar murah yang menyengat. Rian tidak menjawab. Dia hanya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, lalu melempar jasnya ke sembarang arah. Tas kerjanya jatuh berdebum di lantai, isinya sedikit berhamburan keluar. "Minggir," gumamnya kasar saat aku mencoba memapahnya. Dia menepis tanganku seolah aku ini kuman penyakit. "Aku capek. Jangan banyak tanya." Meeting alot. Meeting alot di bar dengan alkohol dan wanita? Aku hanya diam, menahan rasa jijik yang mulai merayap naik ke kerongkongan. Aku membiarkannya berjalan tertatih-tatih menuju kamar tidur. Beberapa menit kemudian, suara dengkuran keras terdengar.
Dia sudah pingsan karena mabuk. Aku menghela napas panjang, lalu beranjak merapikan kekacauan yang dia buat. Aku memungut jasnya, menggantungnya agar tidak kusut. Saat itulah mataku tertuju pada tas kerjanya yang terbuka di lantai. Sebuah tablet keluaran terbaru, aset inventaris perusahaan, tergeletak dengan layar yang masih menyala redup, hampir masuk mode tidur. Biasanya, Rian menjaga tablet ini seperti menjaga nyawanya sendiri. Dia selalu membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dia memasang sandi berlapis dan melarangku menyentuhnya dengan alasan rahasia perusahaan. Tapi malam ini, alkohol telah membuatnya ceroboh. Sangat ceroboh. Aku berjongkok, jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena instingku mengatakan ada sesuatu di sana. Sesuatu yang busuk. Aku menyentuh layarnya. Terkunci. Tentu saja. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami. Akses ditolak. Aku mencoba tanggal lahirnya. Akses ditolak. Aku mencoba tanggal lahir ibunya. Akses ditolak. Aku tersenyum sinis. Rian adalah pria yang narsistik tapi tidak kreatif. Aku mencoba kombinasi angka plat nomor mobil impian yang sering dia igaukan saat tidur, B1 bos. Aku mengetik angka yang merepresentasikan huruf-huruf itu. Klik. Terbuka. Dugaanku benar. Bagi Rian, menjadi bos adalah segalanya. Hal pertama yang menyambutku adalah aplikasi pesan instan yang masih terbuka. Kontak teratas bernama My Future Secretary, dengan foto profil Jessica yang sedang berpose menggoda. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin. Aku menggulir percakapan mereka. Sayang, tas Hermes yang kamu mau sudah aku transfer ya. Pakai kode, biaya entertainment klien, biar lolos di laporan bulanan, tulis Rian 2 hari yang lalu. Makasih, Mas. Kamu emang paling baik. Gak kayak istri kamu yang kucel itu. Kapan kamu ceraikan dia? Aku bosan jadi simpanan, balas Jessica. Sabar, Jess. Aku masih butuh dia jadi pembantu gratisan di rumah. Lagi pula, ibuku masih suka masakan dia. Tunggu sampai aku naik jadi direktur pemasaran bulan depan, baru aku tendang dia. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rasa sakit itu ada, tentu saja. Siapa istri yang tidak sakit hati membaca suaminya menyebutnya pembantu gratisan? Tapi rasa sakit itu dengan cepat tertutup oleh rasa kaget saat melihat lampiran foto bukti transfer. Itu bukan uang pribadi Rian. Itu transfer langsung dari rekening operasional divisi pemasaran ke rekening pribadi Jessica. Jumlahnya fantastis. 50 juta rupiah untuk sebuah tas, dilabeli sebagai jamuan makan investor asing. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini penggelapan dana. Dan itu uangku. Uang perusahaanku. Jari-jariku dengan cepat menari di atas layar, beralih ke folder dokumen. Aku harus tahu seberapa dalam lubang yang digali Rian. Aku membuka folder bernama Pribadi, Jangan Buka. Di dalamnya, aku menemukan ratusan file PDF. Mataku membelalak saat membuka satu file berjudul Proyek Renovasi Kantor Cabang. Di sana tertera tanda tangan Pak Hadi, CEO perusahaanku. Tapi ada yang aneh. Tanda tangan itu terlihat sedikit piselatet, pecah saat diperbesar. Itu hasil scan tempelan. Rian memalsukan tanda tangan CEO untuk menyetujui vendor fiktif. Vendor yang alamatnya ternyata adalah alamat rumah sepupu Jessica. Total kerugian yang tertera di dokumen-dokumen itu mencapai hampir 2 miliar rupiah dalam 1 tahun terakhir. Rian tidak hanya selingkuh, dia merampok perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan pelakor itu. Kau tamat, Rian, bisikku dalam keheningan ruang tamu yang dingin. Namun, penemuan terbesarku ada di folder paling bawah. Sebuah memo internal yang dia unduh tapi belum sempat dia hapus. Memo itu berisi jadwal audit eksternal yang bocor. Rian membuat catatan panik di pinggir dokumen digital itu, harus tutup lubang sebelum tanggal 20. Butuh pinjaman cepat atau jual aset lagi. Tanggal 20 adalah minggu depan setelah pesta perusahaan. Dia ketakutan. Dia sedang dikejar waktu. Dia tahu jika audit itu terjadi dan lubangnya belum tertutup, dia akan masuk penjara.
Itulah kenapa dia begitu stres belakangan ini. Itulah kenapa dia melarangku ikut ke pesta. Karena dia takut aku bertemu orang-orang yang mungkin tidak sengaja membocorkan masalah keuangan padaku. Atau lebih tepatnya, dia takut aku yang kampungan, ini merusak citra sempurnanya saat dia sedang mati-matian menjilat atasan untuk menutupi jejaknya. Rian sedang duduk di atas bom waktu, dan dia tidak sadar bahwa pemegang pemicu bom itu sekarang sedang memegang tabletnya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mengambil flash disk dari tas kerjaku sendiri, menyalin semua bukti percakapan, bukti transfer, dan dokumen palsu itu. Aku juga mengirimkan salinannya ke email rahasia milik Faris, pengacaraku. Setelah semua data aman, aku membersihkan sidik jariku dari layar tablet dengan tisu basah, lalu meletakkannya kembali ke dalam tasnya dengan posisi miring yang persis sama seperti saat ia jatuh. Saat azan subuh berkumandang, aku sudah kembali ke tempat tidur, berbaring di sebelahnya. Mendengar napasnya yang bau alkohol, aku merasa tidur di sebelah mayat. Mayat seorang pria yang karirnya akan segera mati di tanganku. Nikmatilah mimpi indahmu yang terakhir, Mas, batinku sambil menatap langit-langit kamar. Karena begitu kau bangun, aku akan menjadi mimpi burukmu. Itulah senjata yang kusiasati. Senjata yang lebih mematikan daripada sekadar labrakan istri yang menangis. Aku memegang kunci sel penjara untuk suamiku sendiri. Dan 3 bulan setelah malam itu, yaitu malam ini, aku memutuskan sudah waktunya kunci itu diputar. Suara jarum jam dinding seolah menjadi satu-satunya suara di dunia setelah mobil Rian menghilang di tikungan jalan. Rumah ini sunyi, tapi di dalam dadaku, gemuruh perang sedang ditabuh. Aku tidak lagi merasa sedih. Air mata itu sudah kering sejak 3 bulan lalu, tepat saat aku menemukan tablet itu. Sekarang, yang tersisa hanyalah dingin. Dingin yang menenangkan. Dingin yang fokus. Aku berdiri di depan cermin setinggi badan di dalam walk-in closet rahasiaku. Gaun hitam strapless berbahan sutra Italia ini memeluk tubuhku dengan sempurna. Potongannya elegan, menampilkan bahu dan leher jenjangku, memberikan kesan powerful namun tetap anggun. Tidak ada payet norak seperti gaun merah Jessica tadi. Ini adalah definisi kelas yang sebenarnya. Sebuah kalung berlian blue sapphire melingkar di leherku, senada dengan anting-anting yang berkilau tajam di bawah lampu kristal ruangan ini. Aku mengambil ponselku, bukan ponsel butut yang biasa kulihatkan pada Rian, tapi ponsel pintar keluaran terbaru yang kupakai untuk urusan bisnis. Aku menekan tombol panggil cepat nomor 1. Halo, Bu Valerie, suara bariton Faris terdengar tenang dan sigap di ujung sana. Kami sudah siap di posisi. Faris, suaraku terdengar datar, tanpa emosi. Rian baru saja berangkat. Dia membawa Jessica dan ibunya. Pastikan tim keamanan di lokasi sudah memegang foto mereka. Aku tidak mau mereka kabur saat pertunjukan dimulai nanti. Siap, Bu. Tim keamanan sudah saya instruksikan untuk memantau pergerakan target, tapi tidak melakukan tindakan apapun sampai Ibu memberi kode. Oh ya, Pak Hadi juga sudah siap dengan naskah pidatonya. Beliau sedikit gugup harus memecat orang di depan umum, tapi beliau mengerti ini instruksi mutlak dari Ibu. Bagus, jawabku sambil memoleskan lipstik merah tua, warna keberanian, di bibirku. Bagaimana dengan file presentasinya? Apa sudah kau ganti? Sudah, Bu. Operator teknis di ballroom adalah orang kita. Saat Rian naik ke panggung untuk menerima penghargaan, karyawan teladan, yang dia rekayasa sendiri itu, slide yang muncul bukan grafik penjualannya, tapi bukti transfer dia ke Jessica dan dokumen palsu yang Ibu kirimkan. Senyum tipis tersungging di bibirku. Sempurna. Aku berangkat 5 menit lagi. Jangan sampai ada yang menyadari kehadiranku sampai aku benar-benar melangkah masuk ke ballroom. Mobil sudah menunggu di depan gerbang samping, Bu. Rolls-Royce Phantom hitam. Supirnya Pak Asep, orang kepercayaan ayah Ibu dulu. Terima kasih, Faris. Sampai ketemu di medan perang. Aku menutup telepon. Napas panjang ku tarik, mengisi paru-paruku dengan keyakinan. Aku mengambil clutch bag bermerek Bottega Veneta, memasukkan ponsel dan sebuah flash disk cadangan ke dalamnya. Sebelum keluar, aku menyempatkan diri melihat sekeliling rumah yang selama 2 tahun ini menjadi penjaraku. Dapur tempat aku menghabiskan waktu berjam-jam memasak untuk lidah Rian yang tak pernah bersyukur.
Lantai yang setiap hari kusapu dan kupel sementara dia ongkang-ongkang kaki menonton TV. Meja makan tempat aku sering mendengar sindiran pedas dari mertuaku. Malam ini, aku keluar dari rumah ini bukan sebagai upik abu. Aku meninggalkan Valerie istri Ryan di sini. Aku melangkah keluar lewat pintu samping yang terhubung langsung dengan jalan kecil yang jarang dilewati orang. Di sana, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap sudah menunggu. Mesinnya menderu halus, nyaris tak terdengar. Seorang supir berseragam rapi segera turun dan membukakan pintu belakang untukku sambil membungkuk hormat. "Selamat malam, Nyonya Besar," sapanya Takzim. Panggilan yang sudah lama tidak kudengar. "Malam, Pak Asep." "Jalan." Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah. Jauh berbeda dengan mobil City Car kredit Ryan yang joknya sering bau rokok. Mobil meluncur membelah jalanan Jakarta yang macet. Di balik kaca jendela yang gelap, aku melihat orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Ponselku bergetar. Satu notifikasi masuk dari grup WhatsApp keluarga Ryan, yang aku dimasukkan ke dalamnya hanya untuk jadi bahan suruhan. "Ibu Sinta, mertua, aduh, pestanya mewah sekali. Makanannya enak-enak. Untung si Valerie gak ikut. Bisa-bisa dia norak bungkus makanan pakai tisu. Haha." Di bawahnya, ada foto selfie Ibu Sinta, Ryan, dan Jessica. Mereka tersenyum lebar dengan latar belakang ballroom hotel yang megah. Ryan memegang gelas champagne, Jessica menempel di lengannya seolah dialah nyonya rumahnya. Aku tidak membalas. Jari-jariku justru bergerak menonaktifkan fitur, laporan dibaca, dan mematikan dering ponsel. Biarkan mereka tertawa. Tawa sebelum badai adalah tawa yang paling nyaring. 20 menit kemudian, mobil kami tiba di lobi hotel bintang 5 tempat acara berlangsung. Antrean mobil mewah mengular. Valet berlarian melayani tamu. Saat Rolls-Royceku berhenti, manajer hotel yang mengenalku langsung berlari menghampiri, mengabaikan tamu lain yang baru turun dari mobil Mercy biasa. Pak manajer membukakan pintu mobilku sendiri. "Selamat datang, Bu Valerie. Kehormatan bagi kami ibu bisa hadir malam ini." Aku melangkah turun. Kilatan lampu kamera wartawan, yang disewa perusahaan untuk dokumentasi, langsung menyambar, meski mereka belum tahu siapa aku. Aura yang kubawa membuat mereka secara insting memotret. "Lewat jalur VVIP, Bu. Lift pribadi sudah disiapkan," bisik Pak manajer. "Terima kasih. Bawa aku ke ruang kontrol di lantai mezzanine dulu. Aku ingin melihat wajah suamiku dari atas sebelum aku turun," pintaku dingin. Aku berjalan melintasi lobi marmer itu dengan langkah tegap. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai menciptakan irama yang tegas. Ta, ta, ta. Setiap langkah adalah hitungan mundur menuju kehancuran Ryan. Sesampainya di ruang kontrol yang berdinding kaca satu arah, aku bisa melihat seluruh isi ballroom di bawah sana. Ratusan tamu berpakaian mewah, dekorasi bunga segar yang menghabiskan ratusan juta, dan di tengah-tengahnya, Ryan. Dia sedang berdiri di dekat meja prasmanan, tertawa lepas bersama beberapa direktur cabang lain. Tangannya bergerak lincah, mulutnya komat-kamit menceritakan kebohongan demi kebohongan untuk membuat mereka terkesan. Jessica berdiri di sampingnya, menuangkan minum layaknya istri yang berbakti. "Kau terlihat sangat bahagia, Mas," gumamku sambil menatap sosok kecil di bawah sana melalui kaca. "Nikmatilah gelas terakhirmu." Aku memberi isyarat pada teknisi di ruang kontrol. "Siapkan filenya. Tunggu aba-aba saya." "Siap, Bu Valerie." Saat itulah ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan telepon dari Ryan. Mungkin dia ingin pamer, atau mungkin dia ingin menyuruhku menyiapkan air hangat untuk mandi sepulangnya nanti. Atau mungkin dia panik karena Pak Hadi baru saja memberi sinyal aneh padanya. Aku membiarkan ponsel itu bergetar di telapak tanganku. Layarnya menyala menampilkan nama, suamiku. 1 panggilan. Mati. 2 panggilan. Mati. 3 panggilan. Di bawah sana, aku melihat Ryan mulai gelisah. Dia menatap ponselnya dengan wajah bingung, lalu mencoba menelepon lagi. Wajahnya yang tadi ceria mulai berubah tegang. Dia minggir sedikit dari kerumunan, menempelkan ponsel ke telinga dengan gestur tidak sabar. Aku menekan tombol reject. Di bawah sana,
Rian tampak membanting pelan tangannya ke udara. Dia kesal. Dia tidak biasa diabaikan. Dia terbiasa Valerie yang langsung mengangkat telepon pada dering pertama. Kepanikan kecil mulai tumbuh di matanya. Dan itu baru permulaan. Faris, ucapku lewat AirPods kecil yang terpasang di telingaku. Mulai operasi senyap. Kunci semua akses pintu keluar ballroom. Pastikan tidak ada yang bisa meninggalkan ruangan sampai aku selesai bicara. Akses dikunci dalam 3, 2, 1. Pintu-pintu besar ballroom tertutup perlahan secara otomatis. Rian menoleh ke arah pintu, terlihat semakin bingung. Dia terperangkap. Aku merapikan gaunku sekali lagi, memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tatanan. Aku berjalan menuju lift yang akan membawaku turun, langsung ke belakang panggung utama. Waktunya pertunjukan. Aku berdiri di balik tirai bludru tebal di sisi panggung, tempat yang tersembunyi dari pandangan ratusan tamu namun memberikan sudut pandang sempurna untuk melihat kehancuran yang akan segera terjadi. Di tanganku, ponsel pintar masih terus bergetar tanpa henti. Layarnya menyala, mati, lalu menyala lagi. Nama, suamiku, berkedip-kedip dengan putus asa. Di tengah ballroom yang megah itu, suasana pesta sedang berada di puncaknya. Musik jazz lembut mengalun, denting gelas kristal bersahutan, dan tawa renyah para pejabat perusahaan memenuhi udara. Rian berdiri di meja bundar nomor 1, meja paling strategis, bersama Jessica dan Ibu Sinta. Ia tampak baru saja menyelesaikan sebuah lelucon, membuat beberapa investor tertawa sopan. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena alkohol dan euforia semu. Ia merasa diterima. Ia merasa menjadi bagian dari kaum elit yang selama ini ia puja. Tiba-tiba, lampu chandelier kristal yang menggantung megah di langit-langit meredup perlahan. Musik jazz berhenti mendadak, digantikan oleh suara dengung mikrofone yang dinyalakan. Pak Hadi, CEO boneka yang selama ini dikenal Rian sebagai bos besar, naik ke atas podium. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat kaku dan serius, sekeras batu karang. Ia mengetuk mic 2 kali. Mohon perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian, suara Pak Hadi menggema ke seluruh penjuru ruangan. Rian menoleh ke arah panggung, gelas wine masih di tangannya. Ia tersenyum lebar pada Jessica, mungkin mengira ini adalah saat pengumuman promosi jabatannya. Aku bisa melihat bibirnya bergerak membisikkan sesuatu, ini saatnya, Jess. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan, lanjut Pak Hadi, matanya menyapu ruangan dan berhenti tepat di meja Rian. Namun, saya baru saja menerima instruksi mendesak dari pemilik saham utama perusahaan ini. Ada hal yang jauh lebih penting daripada pesta. Integritas. Senyum di wajah Rian mulai memudar sedikit. Keningnya berkerut. Ia tidak pernah tahu siapa pemilik saham utama itu. Baginya, Pak Hadi adalah pemiliknya. Berdasarkan temuan tim audit internal yang bekerja secara rahasia selama 3 bulan terakhir, suara Pak Hadi meninggi, ditemukan adanya kebocoran dana operasional yang sangat masif di divisi pemasaran. Prang! Suara gelas pecah terdengar nyaring. Itu bukan gelas Rian, tapi gelas salah satu staf pemasaran yang berdiri di dekatnya. Namun, dampaknya pada Rian jauh lebih dahsyat. Wajahnya yang tadi merah padam seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Tangannya yang memegang gelas mulai gemetar hebat, hingga wine merah di dalamnya beriak tak beraturan. Jessica, yang berdiri di sampingnya, langsung membeku. Senyum genitnya lenyap, digantikan oleh mata yang terbelalak liar. Dia tahu persis apa artinya, divisi pemasaran. Dia tahu persis kemana dana itu mengalir. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo ulang tahun perusahaan, berkedip dan berubah tampilan. Sebuah grafik batang berwarna merah muncul, menunjukkan aliran dana keluar yang tidak wajar. Kami menemukan manipulasi data vendor, markup biaya perjalanan dinas, dan penggelapan dana entertainment, tegas Pak Hadi. Dan malam ini, di ruangan ini, orang yang bertanggung jawab atas kebocoran itu ada bersama kita. Jantung Rian seolah berhenti berdetak. Aku bisa melihatnya dari jarak ini. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mulai celingukan, matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Tapi ia sadar,
Pintu-pintu ballroom sudah tertutup rapat dan dijaga oleh security berbadan tegap. Rian merogoh saku jasnya dengan panik. Ia mengeluarkan ponselnya. Jemarinya yang gemetar menekan layar dengan kasar. Di tanganku, ponselku kembali bergetar panjang. Rian meneleponku. Aku menatap layar ponselku dengan senyum dingin. Di bawah sana, Rian sedang mengalami serangan panik. Pikirannya pasti sedang berputar gila. Dia teringat berkas-berkas asli yang ia sembunyikan di laci meja kerjanya di rumah. Berkas yang belum sempat ia musnahkan karena ia pikir audit baru akan terjadi minggu depan. Dia butuh seseorang untuk menyingkirkan bukti itu sekarang juga. Dan satu-satunya orang yang ada di rumah adalah aku. Istri bodoh yang bisa ia suruh-suruh. Aku tidak mengangkatnya. Di bawah sana, Rian membanting pelan ponselnya ke telapak tangan yang lain. Ia mencoba menelepon lagi. Wajahnya berkeringat dingin. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Angkat, bodoh. Angkat. Aku bisa membaca gerak bibirnya yang penuh amarah dan ketakutan. Ibu Sinta menyadari kepanikan anaknya. Ia menarik lengan baju Rian, bertanya ada apa. Rian menepis tangan ibunya dengan kasar, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Ia tidak peduli lagi pada Citra, anak berbakti, di depan umum. Nyawanya sedang terancam. Pak Hadi melanjutkan pidatonya, setiap katanya bagaikan palu godam yang menghantam mental Rian. Tim hukum kami sudah bergerak. Siapapun yang terlibat, tidak hanya akan dipecat, tapi akan diproses pidana malam ini juga. Polisi sedang dalam perjalanan. Kata polisi adalah pemicunya. Kaki Rian lemas. Ia nyaris terduduk kalau tidak berpegangan pada tepi meja. Ia menatap Jessica dengan tatapan menyalahkan, seolah berkata, ini semua gara-gara kau minta tas mahal. Jessica menggeleng panik, mundur selangkah menjauhi Rian, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ponselku bergetar lagi untuk yang ke-10 kalinya dalam 1 menit. Rian tidak menyerah. Dia mengirim pesan teks bertubi-tubi. Notifikasinya muncul di layarku. Mas Rian, Val, angkat. Darurat. Mas Rian, masuk ruang kerjaku sekarang. Ambil map biru di laci paling bawah. Mas Rian, bakar map itu sekarang juga. Jangan tanya kenapa. Lakukan atau aku ceraikan kamu. Mas Rian, Valerie. Jawab. Ancaman, cerai, itu membuatku tertawa kecil tanpa suara. Betapa menyedihkannya. Di saat ia di ujung tanduk, ia masih merasa memegang kendali atasku. Ia pikir ancaman itu masih mempan. Ia tidak tahu bahwa akulah yang memegang kendali atas napasnya saat ini. Aku membiarkan dia menderita dalam ketidakpastian selama 5 menit penuh. 5 menit yang baginya pasti terasa seperti 5 tahun. Aku melihat dia mulai melonggarkan dasinya karena merasa tercekik. Ia meneguk habis wine-nya dalam sekali teguk, lalu menuang lagi dengan tangan gemetar hingga tumpah ke taplak meja putih. Noda merah itu menyebar seperti darah. Dia terjebak. Dia tidak bisa keluar karena pintu dijaga. Dia tidak bisa menghubungi pembantunya di rumah untuk menghilangkan bukti. Dia dikelilingi oleh tatapan curiga dari rekan-rekan kerjanya yang mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Mentalnya hancur perlahan. Kepercayaan dirinya yang setinggi langit tadi pagi, saat ia menghinaku di depan cermin, kini hancur berkeping-keping menjadi debu ketakutan. Dia bukan lagi singa yang mengaum. Dia hanyalah tikus got yang tersudut, menunggu perangkap menjepit lehernya. Cukup main-mainnya, bisikku pada diri sendiri. Aku memberi kode tangan pada Faris yang berdiri di seberang panggung. Faris mengangguk, lalu memberi isyarat pada operator lampu. Seluruh lampu di ruangan itu padam total. Kegelapan menyelimuti ballroom. Suara kepanikan dan jeritan kecil terdengar dari para tamu. Tenang, suara Pak Hadi terdengar di kegelapan. Kami akan menyambut seseorang yang akan menyelesaikan masalah ini. Ini saatnya. Aku menarik napas dalam, membusungkan dada, dan melangkah keluar dari balik tirai. Satu-satunya cahaya di ruangan itu tiba-tiba menyala. Sebuah lampu sorot, spotlight, terang benderang yang menyorot tepat ke arah pintu masuk panggung utama. Dan di sanalah aku berdiri. Bukan sebagai Valerie si upik abu yang memakai daster lusuh.
Bukan sebagai Valerie, istri penurut yang menunduk takut. Aku berdiri tegak dengan gaun sutra hitam yang memantulkan cahaya, berkilau elegan. Berlian di leherku membiaskan sinar biru yang tajam. Rambutku yang biasanya digelung asal-asalan kini tergerai indah dengan gaya wafi yang mahal. Tatapanku lurus, tajam, dan dingin, menyapu seluruh ruangan yang hening seketika. Bunyi tak dari sepatu hak tinggiku terdengar menggema melalui pengeras suara yang entah bagaimana bisa menangkap langkah kakiku, menciptakan efek dramatis yang mencekam. Aku berjalan perlahan menuju podium. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat keterkejutan di wajah para tamu. Mereka tidak mengenaliku sebagai istri Ryan. Mereka melihatku sebagai sosok asing yang penuh kuasa. Namun, ada satu orang yang mengenaliku. Di bawah sana, di meja nomor 1, Ryan membelalakan matanya sampai nyaris keluar. Mulutnya menganga lebar. Gelas di tangannya akhirnya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berantakan dengan suara perang yang nyaring di tengah keheningan. "Valerie," desisnya, suaranya terdengar jelas karena heningnya ruangan. Kebingungan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Otaknya yang pendek tidak bisa memproses kenapa aku ada di sini dengan penampilan seperti ini. Yang dia tahu, istrinya yang kampungan telah melanggar perintahnya dan datang untuk mempermalukannya di saat genting. Ryan menerobos kerumunan, wajahnya merah padam karena amarah yang meledak. Dia lupa pada Pak Hadi, dia lupa pada audit. Insting dominasinya muncul kembali. Sedang apa kau di sini?" teriak Ryan sambil menunjuk wajahku dari bawah panggung. Suaranya menggema, memecah kesunyian. "Sudah kubilang jangan ikut. Kau tuli? Kau mau bikin aku malu di depan bosku? Pulang sekarang. Dasar wanita tak tahu diri." Ibu Sinta yang baru sadar dari keterkejutannya ikut berdiri. "Ya ampun, Valerie, kau mencuri baju siapa itu? Cepat keluar sebelum satpam menyeretmu. Jangan bikin malu keluarga." Ryan, merasa didukung ibunya, semakin berani. Dia melangkah menaiki tangga panggung dengan kasar, berniat menarikku turun paksa. "Satpam, mana keamanan? Usir orang gila ini. Ini istri saya, dia agak gangguan jiwa," teriaknya pada security. Tapi tidak ada satpam yang bergerak. Mereka berdiri tegak seperti patung batu, menatap lurus ke depan. Ryan sampai di hadapanku. Dia mengangkat tangannya, hendak mencengkeram lenganku. "Pulang ku bilang." "Kau?" "Cukup." Suaraku tenang, tapi diperkuat oleh mikrofone di podium, sehingga terdengar menggelegar seperti petir. Sebelum tangan kotor Ryan menyentuh kulitku, Pak Hadi sudah melangkah maju dan menepis tangan Ryan dengan keras. Plak! Ryan terhuyung mundur, kaget. "Pak Hadi, Bapak kenapa membela dia? Dia ini istri saya yang..." "Jaga sopan santun Anda, Saudara Ryan," bentak Pak Hadi dengan nada yang belum pernah Ryan dengar sebelumnya. Pak Hadi kemudian berbalik menghadapku, membungkukkan badannya 90 derajat dengan penuh hormat. "Selamat malam, Bu Valerie. Maaf atas ketidaksopanan karyawan rendahan ini." Dunia Ryan runtuh dalam hitungan detik. Dia mematung. Matanya beralih dari Pak Hadi yang membungkuk, ke arahku yang berdiri tegak tanpa membalas bungkukan itu, sebuah gestur yang menunjukkan siapa majikan dan siapa bawahan. Bu Valerie?" Ryan gagap. "Pak, dia cuma ibu rumah tangga. Bapak pasti salah orang." "Dia?" Aku mengambil mic dari podium. Aku menatap Ryan tepat di manik matanya yang gemetar. "Kau benar, Mas. Aku memang ibu rumah tangga," kataku santai. "Tapi aku juga orang yang menandatangani cek gajimu setiap bulan. Aku pemilik 60% saham perusahaan ini. Aku adalah orang elit yang kau bicarakan tadi pagi." Suara penonton riuh rendah. Gumaman kaget terdengar dari segala penjuru. Ryan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang gila. Tidak mungkin. Kau miskin. Kau jual tanah warisanmu buat aku." "Kau? Tanah warisan?" Aku tertawa kecil, tawa yang menusuk. "Itu hanya satu petak tanah kosong yang tidak kubutuhkan. Asetku yang sebenarnya jauh lebih besar dari imajinasi sempitmu." Aku menekan tombol di podium. Layar besar di belakangku berubah tampilan. "Kau bilang aku akan memalukanmu?
Mari kita lihat siapa yang sebenarnya memalukan di sini. Slide pertama muncul. Itu adalah tangkapan layar chat WhatsApp Ryan dan Jessica. Tulisan, sayang, tas Hermes yang kamu mau sudah aku transfer pakai kode, biaya entertainment, terpampang raksasa, setinggi 5 meter, terbaca jelas oleh 500 orang tamu undangan. Wajah Jessica di bawah panggung langsung pucat. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan, tapi teman-temannya sudah menjauhinya dengan tatapan jijik. Lihat itu, tunjukku pada layar. Seorang manajer yang mengaku sukses, ternyata mencuri uang perusahaan untuk membelikan tas pelakor. Menyedihkan. Slide berganti. Kini muncul bukti transfer bank. Deretan angka nol yang banyak, mengalir dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Jessica dan rekening pribadi Ryan. Total 2,5 miliar rupiah dalam setahun. Bacaku lantang. Kau merampok perusahaan milik istrimu sendiri untuk membiayai gaya hidup sok kayamu. Ryan mundur selangkah, kakinya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk di atas panggung. Ia terlihat sangat kecil dan menyedihkan di bawah sorot lampu yang tajam. Keringat bercucuran membasahi jas mahalnya. Slide terakhir. Perintahku. Gambar dokumen dengan tanda tangan Pak Hadi muncul. Di sebelahnya, ada analisis forensik digital yang membuktikan tanda tangan itu palsu. Pemalsuan dokumen. Penggelapan dana. Penipuan, aku menghitung dosa-dosanya dengan jari. Mas, kau bukan hanya suami yang buruk. Kau adalah kriminal. Aku turun dari podium, melangkah mendekati Ryan yang terduduk lemas di lantai panggung. Aku menatapnya dari atas ke bawah, persis seperti cara dia menatapku tadi pagi. Tapi kali ini, posisinya terbalik. Tadi pagi kau bilang, aku tidak pantas di sini karena aku udik. Bisikku tajam, tapi mic di tanganku membuat bisikan itu terdengar ke seluruh ruangan. Sekarang lihat dirimu. Mengemis di kakiku di depan semua orang yang kau kagumi. Siapa yang sebenarnya sampah di sini, Ryan? Ryan mendongak, air mata ketakutan mengalir di pipinya. Val, maafkan aku. Aku hilaf. Val, kita bicara di rumah ya. Tolong jangan begini. Aku suamimu. Mantan, potongku cepat. Segera. Aku menoleh ke arah Ibu Sinta di bawah panggung. Wanita tua itu memegang dadanya. Napasnya sesak melihat anak kebanggaannya hancur lebur di depan mata. Dan ibu, kataku dingin padanya. Ibu bilang Ryan adalah bintang yang bersinar? Malam ini saya pastikan bintang itu jatuh dan terbakar habis sampai menjadi abu. Aku berbalik membelakangi mereka, kembali menatap hadirin yang masih ternganga. Faris, panggilku. Pengacaraku naik ke panggung dengan membawa map tebal. Di belakangnya, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap ikut naik. Ryan berteriak histeris saat melihat polisi. Tidak. Jangan. Val, tolong aku. Aku suamimu. Kau harus membantuku. Val? Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku hanya menjentikan jari. Bawa sampah ini keluar. Perintahku. Pesta ini untuk orang terhormat, bukan untuk maling. Suasana di dalam ballroom hotel itu berubah menjadi kekacauan yang mencekam. Namun bagiku, ini adalah simfoni kemenangan yang paling indah. Di atas panggung, di bawah sorot lampu yang menyilaukan, Ryan meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap jaring pemburu saat 2 petugas polisi berbadan tegap memelintir lengannya ke belakang. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring, mematikan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih ia miliki. Sakit. Lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Saya manajer di sini. Ryan berteriak histeris, suaranya pecah dan sumbang. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang dulu selalu ia banggakan ketampanannya. Valerie, jangan diam saja. Bilang pada mereka ini salah paham. Aku suamimu, Val. Suamimu. Aku menatapnya datar, seolah sedang melihat orang asing yang mengganggu ketenangan. Aku melangkah mendekat, perlahan, membiarkan bunyi sepatu hak tinggiku menjadi satu-satunya jawaban atas teriakannya. Suami? Ulangku pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh petugas polisi yang menahannya. Suami yang baik tidak akan melarang istrinya datang ke pesta, karena takut ketahuan mencuri.
Suami yang baik tidak akan menggunakan uang istrinya untuk membelikan tas pelakor. Di sudut lain panggung, drama lain sedang terjadi. Jessica, yang menyadari bahwa kapal sudah karam, mencoba melarikan diri. Ia diam-diam turun dari sisi panggung, melepas sepatu hak tingginya agar bisa berlari lebih cepat menuju pintu darurat. Gaun merahnya yang menyala membuatnya menjadi target yang sangat mudah terlihat. Tahan dia, perintahku singkat pada kepala keamanan. 2 security wanita langsung menghadang Jessica. Wanita itu menjerit, mencoba mencakar petugas. Lepaskan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma sekretaris. Rian yang menyuruhku. Dia bosnya, dia yang memalsukan tanda tangan itu. Aku cuma korban. Rian yang mendengar pengkhianatan instan dari selingkuhannya langsung melotot. Dasar wanita ular. Kau yang minta tas itu. Kau yang minta apartemen. Kau bilang kau mencintaiku. Cinta? Cuy. Jessica meludah ke arah Rian. Aku mau sama kamu karena kamu royal. Kalau tahu kamu maling dan bakal miskin begini, najis aku dekat-dekat sama kamu. Penonton di bawah panggung riuh rendah. Bisik-bisik, tawa sinis, dan hujatan terdengar jelas. Mereka yang tadinya memuji Rian dan Jessica sebagai pasangan serasi, kini menatap mereka seperti melihat sampah busuk. Topeng kemewahan mereka telah hancur total, menyisakan wajah asli yang jelek dan penuh keserakahan. Tiba-tiba, suara teriakan melengking membelah keributan itu. Ibu Sinta menerobos barikade polisi di bawah panggung. "Jangan sentuh anakku," teriak Ibu Sinta sambil memukuli punggung polisi dengan tas tangannya. "Anakku orang baik. Anakku orang sukses. Ini pasti fitnah. Ini pasti ulah perempuan kampung itu." Ia menunjukku dengan jarinya yang gemetar. "Valerie, dasar menantu durhaka. Kau apakan suamimu? Kau pakai guna-guna apa sampai dia jadi begini?" Aku menghela napas panjang. Bahkan di detik-detik kehancuran anaknya pun, wanita tua ini masih tidak mau menerima kenyataan. Ia masih memegang teguh delusi bahwa anaknya adalah raja dan aku hanyalah debu. Aku memberi isyarat pada Faris. Pengacaraku itu maju selangkah, membuka map tebal yang dibawanya, dan menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Ibu Sinta. "Ibu Sinta," kata Faris dengan suara wibawa. "Ini adalah surat penyitaan aset." Ibu Sinta berhenti berteriak. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. "Apa-apa ini?" "Rumah yang ibu tinggali bersama Rian." Jelasku, suaraku dingin menusuk tulang. "Mobil Pajero yang Rian banggakan. Isi rekening Rian. Semuanya. Mulai detik ini, semua aset itu disita oleh perusahaan untuk menutupi kerugian 2,5 miliar yang dicuri anak ibu." Mata Ibu Sinta membelalak. Tapi, rumah itu Rian yang beli. Dia bilang itu hasil bonus kerjanya." "Bonus?" Aku tertawa getir. "Tidak ada bonus, Bu. Itu uang perusahaan. Itu uang saya. Dan karena sertifikat rumah itu atas nama Rian yang dibeli dari hasil kejahatan pencucian uang, maka rumah itu disita negara dan perusahaan. Malam ini juga, silakan Ibu dan Rian angkat kaki. Kalian tidak punya tempat tinggal lagi." "Tidak." Ibu Sinta ambruk ke lantai, kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Dunianya runtuh. Kebanggaan semuanya hancur lebur. "Kami mau tinggal di mana?" "Valerie, tolong Ibu, Nak. Kamu kan baik. Kamu kan sayang sama Ibu." Aku menatap wanita yang selama 2 tahun ini menghinaku setiap hari. Wanita yang membuang masakanku karena katanya kurang asin. Wanita yang menyuruhku mencuci baju Rian dengan tangan agar tidak rusak di mesin cuci. Rasa iba itu ada, tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. "Ibu ingat saat Ibu bilang saya hanya awan mendung yang menutupi cahaya Rian?" tanyaku pelan. "Sekarang, cahaya itu sudah padam, Bu. Dan awan mendung ini baru saja menurunkan badai. Nikmatilah hujannya." Aku beralih kembali ke Rian. Wajahnya kini bukan lagi wajah kemarahan, tapi keputusasaan total. Dia sadar dia sudah tamat. Karirnya hancur, hartanya habis, selingkuhannya mengkhianatinya, dan dia akan membusuk di penjara. "Val?" bisiknya serak, air mata membasahi kerah kemejanya yang berantakan. "Tolong jangan lakukan ini.
Aku minta ampun. Aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku takut penjara, Val. Aku menatap jari manisku. Di sana melingkar cincin pernikahan emas putih yang dulu Rian berikan, cincin yang belakangan ku tahu dia beli dengan kartu kredit yang tagihannya dia bayar pakai uang tabunganku yang lain. Perlahan, aku menarik cincin itu keluar dari jariku. Kau tahu, Mas, kataku sambil memutar-mutar cincin itu. Selama ini aku bertahan karena aku menghormati janji pernikahan kita. Tapi kau sendiri yang meludahinya. Kau yang bilang malam ini adalah pesta untuk orang elit. Aku melemparkan cincin itu tepat ke wajahnya. Cincin itu memantul di pipinya dan jatuh berdenting di lantai panggung kayu. Selamat, Rian. Kau sekarang bukan siapa-siapa. Kau bukan orang elit. Kau bahkan bukan lagi seorang suami. Kau hanyalah narapidana nomor sekian. Aku berbalik membelakangi mereka. Bawa mereka pergi, Pak Polisi. Baunya busuk di sini. Tidak. Valerie. Jangan tinggalkan aku. Valerie. Teriakan Rian terdengar memilukan saat polisi menyeretnya turun panggung secara paksa. Dia meronta, menendang, menangis seperti anak kecil. Jessica juga diseret di belakangnya, menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Para tamu undangan membuka jalan, bukan karena hormat, tapi karena jijik. Mereka mengeluarkan ponsel, merekam momen memalukan itu untuk diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, wajah Rian dan Jessica akan menjadi viral sebagai simbol keserakahan yang bodoh. Ibu Sinta masih terduduk di lantai, meratap sendirian, diabaikan oleh semua orang. Aku berdiri sendirian di tengah panggung. Lampu sorot masih menyinariku. Tidak ada lagi Rian. Tidak ada lagi hinaan. Yang ada hanya keheningan hormat dari ratusan orang di hadapanku. Pak Hadi mendekat, membawakan segelas air mineral. Ibu baik-baik saja? Aku menerima gelas itu, meneguknya sedikit untuk membasahi kerongkonganku yang kering. Senyum tipis terbit di bibirku. Senyum yang benar-benar lepas. Tidak pernah sebaik ini, Pak Hadi, jawabku. Acara belum selesai, kan? Ayo kita lanjutkan pestanya. Rayakan pembersihan hama dari perusahaan kita. Musik jazz kembali dimainkan. Suasana pesta berlanjut, tapi dengan atmosfer yang berbeda. Malam itu, semua orang tahu siapa sebenarnya ratu di perusahaan ini. Dan tidak ada satu orang pun yang berani meremehkan Valerie lagi. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca kantor pribadiku di lantai 40, menghangatkan ruangan yang beraroma kopi Arabica segar. Dari sini, Jakarta terlihat seperti miniatur yang sibuk. Aku duduk di kursi kulitku yang nyaman, menandatangani tumpukan berkas persetujuan untuk pembukaan cabang baru di Singapura. Penampilanku jauh berbeda dengan setahun yang lalu. Rambutku kini kupotong pendek bergaya bob yang segar dan tegas. Aku mengenakan blazer putih bersih yang melambangkan lembaran baru hidupku. Tidak ada lagi daster lusuh. Tidak ada lagi bau bawang di tanganku. Bu Valerie, suara interkom di mejaku berbunyi. Itu suara sekretaris baruku, Maya, gadis lulusan terbaik yang jujur dan pekerja keras. Perwakilan dari Yayasan Panti Asuhan Kasih Bunda sudah datang. Mereka ingin mengucapkan terima kasih secara langsung atas donasi gedung baru dari ibu. Aku tersenyum. Suruh mereka masuk, Maya. Dan tolong siapkan bingkisan untuk anak-anak. Hidupku sekarang dipenuhi dengan kedamaian dan tujuan. Setelah malam pembersihan itu, aku mengambil alih kendali penuh atas perusahaan. Aku memecat semua, Kacung, Rian yang tidak kompeten dan menggantinya dengan profesional muda yang berintegritas. Keuntungan perusahaan melonjak 3 kali lipat. Wajahku sering muncul di majalah bisnis sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Tapi yang lebih penting dari uang dan ketenaran adalah kebebasan. Aku bebas dari racun. Aku bebas dari rasa tidak dihargai. Aku bebas menjadi diriku sendiri. Tiba-tiba, ponsel pribadiku berdering. Sebuah nomor tak dikenal dari telepon umum, wartel. Hatiku tidak berdesir sedikit pun. Aku tahu siapa ini. Ini adalah ritual rutin setiap hari Selasa, jadwal kunjungan telepon di Lapas Cipinang. Aku membiarkannya berdering sejenak, membayangkan sosok di ujung sana.
Kabar terakhir yang kudengar dari Faris, Rian hancur total di dalam penjara. Di sana, kesombongannya tidak laku. Wajah tampannya sudah hilang, digantikan oleh wajah kurus, kusam, dan penuh bekas luka karena sering berkelahi memperebutkan makanan. Dia menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya, mencuri uang istri, dianggap kasus yang memalukan bahkan di kalangan penjahat. Dia kehilangan segalanya. Tidak ada yang menjenguknya. Jessica? Wanita itu ditahan di rutan wanita, dan kudengar dia sibuk menyalahkan Rian atas nasibnya. Teman-teman sosialitanya? Mereka pura-pura tidak kenal. Dan Ibu Sinta wanita malang itu. Setelah diusir dari rumah mewah yang disita bank, dia kini tinggal di kontrakan petak sempit di pinggiran kota. Dia sakit-sakitan, terkena stroke ringan setelah melihat berita penangkapan anaknya di TV. Tetangga-tetangganya menjauhinya karena sifat sombongnya yang dulu, dan sekarang dia hidup dari belas kasihan dinas sosial. Pernah sekali, Ibu Sinta mencoba datang ke lobi kantorku. Dia memakai baju lusuh, menangis memohon untuk bertemu menantu kesayangannya. Dia bilang dia rindu dipijat olehku, rindu masakan sup ayamku. Aku tidak menemuinya. Aku hanya menyuruh security memberinya amplop berisi uang yang cukup untuk makan sebulan, lalu menyuruhnya pergi. Itu adalah sedekah terakhirku. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan membiarkan racun masuk kembali ke dalam hidupku. Ponsel itu berhenti berdering. Lalu berdering lagi. Gigih sekali. Aku mengangkat gagang telepon, tapi tidak bersuara. Aku hanya ingin mendengar napas putus asanya untuk terakhir kali. Halo? Val? Val, ini Mas Rian. Suaranya terdengar pecah, serak, dan menyedihkan. Ada nada gemetar yang menunjukkan dia sedang menangis. Val, tolong jangan tutup. Aku sakit, Val. Di sini dingin. Makanannya basi. Aku rindu rumah. Aku rindu kamu. Hening. Val, aku menyesal. Sumpah demi Tuhan aku menyesal. Kalau aku keluar nanti, aku janji akan jadi budakmu. Aku akan cuci kakimu tiap hari. Tolong cabut tuntutannya, Val. Tolong bicara sama pengacaramu. Aku nggak kuat. Isaknya semakin keras. Mama juga sakit, Val. Kami butuh kamu. Kami sadar kami salah. Kamu istri terbaik. Aku mendengarkan semua itu dengan wajah datar. Dulu, suara tangisnya akan membuat hatiku luluh. Dulu, aku akan melakukan apa saja untuk membuatnya tersenyum. Tapi Rian yang bicara di telepon ini adalah orang asing. Orang yang menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan. Halo, Rian, jawabku akhirnya. Suaraku tenang, kontras dengan histerianya. Val, oh Tuhan, akhirnya kamu jawab. Val, tolong aku. Rian, kau ingat kata-katamu dulu, potongku. Kau bilang aku wanita kampung yang tidak pantas untuk orang elit sepertimu. Kau benar. Aku memang tidak pantas untukmu. Karena tempatku di istana yang kubangun sendiri, dan tempatmu adalah di balik jeruji besi yang kau ciptakan sendiri. Val, jangan tega. Ini bukan tega, Mas. Ini panen. Kau menanam penghinaan dan pengkhianatan selama bertahun-tahun. Sekarang nikmatilah buahnya. Jangan telepon nomor ini lagi. Ini nomor untuk orang-orang penting. Dan kau hanyalah masa lalu. Klik. Aku mematikan sambungan telepon itu. Jari-jariku bergerak lincah di layar, menekan tombol block number. Selesai. Pintu masa lalu sudah tertutup rapat. Tidak ada celah angin yang bisa masuk lagi. Pintu ruanganku terbuka. Maya masuk membawa tamu-tamu dari yayasan panti asuhan. Wajah-wajah anak kecil yang polos menatapku dengan kagum. Mereka tidak melihatku sebagai janda korban perselingkuhan. Mereka melihatku sebagai pahlawan mereka. Aku berdiri, merentangkan tanganku untuk menyambut pelukan hangat seorang gadis kecil yang membawa bunga. Terima kasih, Ibu Valerie, ucap gadis kecil itu tulus. Sama-sama, sayang, jawabku sambil tersenyum lebar. Mataku melirik keluar jendela, ke langit biru yang cerah tanpa awan mendung. Aku, Valerie, akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri. Bukan dari pengakuan seorang suami, tapi dari kekuatan yang kutemukan dalam diriku sendiri.
Dan itu adalah kemewahan yang paling hakiki.